Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Noval, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur von Neumann, yaitu salah satu konsep dasar dalam sistem komputer yang masih digunakan hingga saat ini. Latar belakang. Perkembangan teknologi komputer saat ini tidak terlepas dari konsep dasar yang sudah ada sejak lama. Salah satunya adalah arsitektur von Neumann. Arsitektur ini menjadi fondasi utama dalam perancangan sistem komputer modern karena mengatur bagaimana data dan instruksi diproses dalam sebuah sistem. Dalam arsitektur ini, data dan instruksi program disimpan dalam satu memori yang sama, sehingga memungkinkan proses komputasi berjalan secara lebih efisien dan terstruktur. Konsep ini juga menjadi dasar bagi cara kerja CPU dalam mengeksekusi perintah melalui tahapan tertentu. Arsitektur von Neumann adalah model sistem komputer yang menyimpan data dan instruksi dalam satu memori yang sama. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada 1945 dan masih digunakan hingga sekarang. Dengan memahami konsep arsitektur von Neumann ini, kita dapat mengetahui bagaimana komponen utama komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output saling bekerja sama dalam menjalankan suatu program. Dan bisa juga lebih mengerti bagaimana komputer bekerja dari dalam, bukan hanya sekedar menggunakan saja. Dan selanjutnya, komponen utama dari arsitektur von Neumann terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, input-output equipment. Yang kedua adalah main memory, dan yang ketiga adalah CPU atau Central Processing Unit. Ketiga komponen ini saling terhubung dalam satu sistem kerjasama untuk menjalankan instruksi dalam komputer. Alurnya dimulai dari input, kemudian data disimpan di memori, lalu diproses oleh CPU, dan hasilnya ditampilkan melalui output. Proses ini berlangsung terus-menerus selama komputer digunakan. Selanjutnya masuk di bagian pertama, yaitu input-output equipment. Berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner, dan yang lain-lain. Sedangkan output untuk menampilkan hasil, seperti monitor, printer, dan speaker. Contoh sederhana aja, kita mengetik di keyboard, itu adalah input. Kemudian hasilnya muncul di layar, itu adalah output. Selain itu, dalam sistem yang lebih kompleks, input-output juga bisa berupa pertukaran data antar perangkat, seperti flash disk atau jaring internet. Selanjutnya adalah main memory. Main memory berfungsi untuk menyimpan data dan menyimpan instruksi program yang sedang digunakan. Ciri khas dari arsitektur von Neumann adalah data dan instruksi disimpan dalam satu tempat yang sama. Kalau dianalogikan, memori ini seperti
meja kerja. Di meja tersebut ada bahan dan juga instruksi kerja. Jadi CPU tinggal mengambil dan mengerjakan secara berurutan. Selain itu, memori juga menyimpan hasil sementara dari proses perhitungan sebelum dikirim ke bagian lain. Dan CPU. Selanjutnya CPU atau Arithmetic Logic Unit, disingkat ALU. ALU berfungsi untuk melakukan perhitungan dan logika. Misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, serta operasi logika seperti AND dan OR. Di dalam ALU terdapat beberapa komponen yaitu akumulator untuk menyimpan hasil sementara. Kedua, M-key untuk membantu operasi perkalian dan pembagian. Yang ketiga, arithmetic logic circuits untuk memproses perhitungan atau bagian yang melakukan perhitungan. MBR untuk penghubung data dan memori. Dan juga bisa disebut penyimpanan sementara data dari memori. Contohnya saat kita menghitung angka dalam program, semua proses tersebut akan dilakukan di bagian ALU ini. Selain CPU, selain ALU, CPU juga memiliki control unit. Control unit ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh proses dalam komputer. Dan ada juga beberapa komponen pentingnya, yaitu program counter atau PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Yang kedua, MAR yang menyimpan alamat memori. Yang ketiga, IR, instruksi yang untuk instruksi yang diproses. Dan keempat, IBR untuk menyimpan instruksi sementara. Dan yang terakhir, control circuits atau pengatur sinyal. Contoh analoginya seperti otak yang mengatur dan yang memberi perintah ke semua bagian agar bekerja benar dan akurat atau teratur. Dan cara kerja von Neumann, dan berikut cara kerja arsitektur von Neumann, yaitu 1. Data masuk dari input atau diinputkan. 2. Disimpan di dalam memori. Yang ketiga, CPU mengambil instruksi atau disebut dengan fetch. Dan keempat, diterjemahkan atau disebut dengan decode. Yang kelima, menjalankan instruksi atau disebut dengan execute. Dan yang terakhir, akan dikirimkan ke output atau menampilkan hasil. Dan proses ini berlangsung secara berulang selama komputer bekerja. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah arsitektur von Neumann adalah dasar sistem komputer modern yang menggabungkan data dan instruksi dalam satu memori, serta diproses oleh CPU melalui tahapan fetch, decode, dan execute. Dan intinya, arsitektur von Neumann merupakan dasar dari sistem komputer modern yang mengatur bagaimana data dan instruksi diproses dalam satu sistem. Semua komponen seperti input, memori, dan CPU bekerja sama untuk menjalankan program secara terstruktur. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih memahami cara kerja komputer secara keseluruhan. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai arsitektur von Neumann ini.
mulai dari komponen hingga cara kerjanya dan kesimpulannya. Semoga materi ini menambah pemahaman kita semua tentang dasar sistem komputer. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sekian dari saya. Maaf atas lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.